Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A ingin mempresentasikan tentang hasil dari praktikum fitokimia kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Fajri, kemudian ada Hana Nurindah Pendiangan, kemudian ada Jahana Ajijah, kemudian ada Mikaela Joy Kustodio. Sampel yang kami dapat yaitu kulit buah naga. Dan cara kerja yang kami dapat untuk mempresentasikan pada diskusi yaitu percobaan pertama. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu pertama pengumpulan bahan baku. Kami membelinya di pasar, kemudian sortasi basah untuk menghilangkan bahan-bahan lain yang tidak berguna atau berbahaya, kemudian dilakukan pencucian agar bahan baku bebas dari tanah atau kotoran, kemudian perajangan untuk mempermudah pengeringan, kemudian pengeringan untuk mengurangi kadar airnya, kemudian sortasi kering untuk memisahkan benda-benda asing dari bahan simplicia. Setelah sortasi kering, dilakukan penyerbukan dengan cara menghaluskan menggunakan blender sehingga didapat serbuk kulit buah naga. Cara kerja selanjutnya yaitu uji makroskopik. Cara kerja uji makroskopik dilakukan dengan mengamati 3 bentuk sampel, yaitu sampel segar, haksel, dan serbuknya. Pertama-tama, sampel segar, haksel, dan serbuk diamati warna dari sampel dengan mata, lalu dirasa menggunakan lidah, dan dicium bau yang dapat dari masing-masing bentuk sampel tersebut. Langkah berikutnya dilakukan pemeriksaan pada fisiknya, seperti bentuk luar dari masing-masing sampel, tekstur, dan karakteristiknya dengan menggunakan tangan, lalu kemudian dicatat hasil pemeriksaannya. Kemudian uji mikroskopik pada sampel segar, yaitu disayat sampel kulit buah naga segar secara membujur dan melintang. Sayatan kulit buah diletakkan di atas kaca objek dan ditambahkan 1-2 tetes gliserin, lalu ditutup dengan kaca penutup. Sampel tadi kemudian diamati pada mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan didokumentasikan. Kemudian untuk serbuk, diambil sedikit serbuk tersebut dan disebar dengan perlahan pada kaca objek. Lalu ditambahkan 1-2 tetes fluoroglusin, ditutup dengan kaca penutup, lalu dipanaskan di atas bunsen sebentar sampai kadar larutannya tidak terlihat. Jaga agar tidak mendidih, lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan didokumentasikan. Pada percobaan pertama didapat pada uji makroskopik pada sampel segar bau khas buah naga segar, warna ungu kemerahan, rasa agak manis, karakteristiknya permukaannya bersisik, bagian dalamnya berair, agak lunak, bijinya tersebar, bentuknya bulat agak lonjong. Pada haksel didapat bau khas kayu, warna merah kecoklatan, rasa sedikit manis, karakteristik kasar, teksturnya seperti serat kayu. Pada serbuk didapat bau khas kayu, warna coklat muda, rasa agak manis, karakteristiknya kasar dan berupa butiran kecil. Pada uji mikroskopik didapat pada simplicia serbuk, yaitu epidermis dan mesofil. Pada sampel segar dengan melintang didapat epidermis, floem, dan xilem. Kemudian pada membujur didapat epidermis, stomata, dan jaringan kolenkim. Hasil tersebut sudah sesuai dengan literatur yang kami dapat. Hasil yang kami dapat pada percobaan kedua adalah ekstrak kental 1,34 gram dan persen rendemen sebesar 1,34%. Hasil ini tidak sesuai dengan literatur, yaitu persen rendemen persyaratan kadar sehari etanol tidak kurang dari 6,5%. Hasil yang didapat pada percobaan ketiga yaitu berat fraksi N-heksan 1,24 gram, fraksi N-butanol 1,14 gram, fraksi etil asetat 2,57 gram, dengan persen rendemen fraksi N-heksan 0,92%, fraksi N-butanol 0,85%, fraksi etil asetat 1,91%. Hal ini sudah sesuai dengan literatur yang ada. Hasil dari percobaan keempat untuk yang positif yaitu uji glikosida, terpenoid, alkaloid, flavonoid, fenol, dan juga saponin. Hasil tersebut sudah sesuai dengan literatur. Berikut merupakan hasil dari percobaan kelima kami. Berdasarkan literatur, nilai RF pada rentang 0,84 dan 0,90 diduga merupakan senyawa triterpenoid. Kemudian nilai RF pada kisaran 0,25 menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Kemudian ada senyawa saponin menunjukkan nilai RF 0,83 di mana ditandai dengan bercak